Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh dong absen teman-teman. Saya dengan Putra, Bekasi. Saya dengan Materi kita pada pagi hari ini, pada subuh hari ini adalah PBN. Ya, yang lain absen dicek coba. Cibubur, Makassar, wah Pak Rahmat Makassar luar biasa ya. Udah jam berapa sekarang ini? Udah hampir jam 7 ya. Iqbal Gresik, Hadi Jember Kosasi Bekasi, Pak Wawan Madiun, Depok hadir. Wah Pak Edi lagi di Depok nih sekarang ya. Suryono Bekasi, Pak Bu Tita Tangsel, Gary Rio Kadapi ya, dari Bandung hadir. Prayitno Wonogiri. Monggo yang lain teman-teman. Kita bahas sekarang ini membangun PBN dengan cara berjamaah. Hadir Pak Prayitno Wonogiri, Rifai Jakarta. Oke, yang lain? Vera Tangsel. Ya, ya lanjut. Teman-teman, PBN. Apa itu PBN? Kita coba tanya ke ChatGPT. PBN itu apa? Nanti kita urai satu persatu. Lalu setelah itu apakah nanti kita bisa buat secara berjamaah? Ya, saya tadi udah search di sini. Ya. Nah, PBN adalah atau private block network adalah ya, teman-teman perhatikan, private block network adalah sebuah koleksi situs web atau blog yang dibuat untuk bertujuan untuk meningkatkan peringkat SEO, search engine optimization, sebuah situs utama melalui backlink. PBN biasanya terdiri dari situs-situs yang dibeli atau dibangun oleh pemilik situs utama dan tidak terkait secara langsung dengan situs tersebut untuk menghindari deteksi oleh mesin pencari. Jadi maksudnya gini teman-teman ya, PBN itu private block network ya. Ini dikoleksi bersama. Jadi misalkan kita ada 100 orang, maka masing-masing membuat 100 website. Masing-masing membuat 100 website dan 100 website tersebut emang benar-benar diisi dengan konten-konten yang mendatangkan traffic banyak. Ya. Oke, cara kerja PBN adalah dengan membuat banyak situs web ya di sini ya, atau blog yang terlihat legit dan mengisi mereka dengan konten yang relevan. Kemudian situs-situs di dalam jaringan ini akan menautkan kembali ke situs-situs utama. Jadi modelnya misalkan kita ada bikin 100 website dan itu benar-benar kita isi dengan konten yang relevan. Misalnya konten relevan kita mau bikin PBN misalkan untuk otomotif semua. Jadi semua 100 website itu ngebahas tentang otomotif. Semua ngebahas tentang otomotif 100 website tersebut. Ya. Situs-situs dalam jaringan ini akan menautkan kembali ke situs utama. Nah, jadi setelah kita mempunyai 100 website ini dan itu adalah kita sebut misalkan PBN otomotif. Kita sebut sebagai PBN otomotif. Nah, maka ini dijual, backlinknya itu dijual. Backlinknya itu dijual ya. Oh, satu PBN sekian. Nah, apabila kita mempunyai website yang jualannya otomotif juga, dilinkkan dari web-web PBN seperti itu, web-web PBN itu, maka website kita yang kita backlinkkan itu akan kuat. Tapi harganya mahal ya, nanti kita lihat lagi ya.
Oke, memberikan sinyal kepada mesin pencari bahwa situs utama memiliki banyak referensi ya. Jadi karena ada 100 website yang nge-backlink ke dia dan 100 website itu kualitasnya tinggi, trafficnya itu tinggi ya, sehingga meningkatkan peringkat dalam hasil pencarian. Ini disebut PBN ya. Kalau kita berpikir PBN itu modalnya gede banget teman-teman ya. Beli domainnya aja itu harus domain yang sudah kuat, domain yang sebelumnya punya otorisasi tinggi atau domain yang udah lama gitu ya, seperti itu. Namun penggunaan PBN dianggap sebagai teknik topi hitam atau black SEO. Nah ya, karena bertujuan untuk memanipulasi hasil pencarian dan melanggar pedoman mesin pencari dan melanggar pedoman mesin pencari. Seperti itu ya. Mesin pencari Google telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menurunkan peringkat situs yang menggunakan PBN. Oleh karena itu, ya pengguna PBN dapat berisiko dan berpotensi merusak reputasi serta peringkat SEO situs jangka panjang. Oke ya, teman-teman. Dari sini kita berlogika dulu ya. Benar nggak keterangan yang disampaikan oleh ChatGPT ini? Ini keterangan umum yang diamini oleh semua orang, yang dibuat sebagai konten oleh semua orang. Ya, oke. Eh, sebuah koleksi situs ya. Jadi di sini disebutkan bahwa oleh karena itu penggunaan PBN dalam risiko dan berpotensi merusak reputasi serta peringkat SEO dalam situs jangka panjang. Ya teman-teman ya, logikanya ya, kalau memang fungsi PBN ini sebagai topi hitam atau black SEO yang dapat menurunkan sebuah website ya, yang dapat menurunkan sebuah website, oke, maka PBN itu berfungsi bukan untuk meningkatkan website saja, peringkat website, tapi untuk menurunkan juga. Mungkin nggak sih kita bisa menurunkan sebuah website dengan hanya backlink di 100 website? Ya, mungkin nggak. Ya, logikanya itu nggak masuk. Logikanya tidak masuk. Ya, kenapa? Karena kan PBN ini di luar daripada website yang diturunkan. Di luar daripada website yang diturunkan. Ya, nah, karena dia di luar, itu tidak fair dong. Bisa saja orang membuat apa namanya, membuat situs, membuat PBN lantas menurunkan website ini. Bisa saja orang apa ya, nge-backlink, dia dia pasang PBN lalu dia backlink ke ini, dia backlink ke situs yang mau diturunkan. Ya, berarti untuk menurunkan sesuatu itu sangat mudah sekali teman-teman. Kalau PBN ini fungsinya untuk itu. Oke ya. Ini jadi kalau saya menganggap ini bukan black SEO ya. Kenapa kita sebut bukan black SEO? Karena ya sah-sah saja kita membuat backlink dari satu website ke website lain ya. Nah, seperti ini, seperti apa namanya? Misalkan teman-teman sekarang ini tahu ya apa namanya, apa eh, tilang ini loh, tilang tilang pakai kamera itu apa istilahnya? Ya, jadi di setiap titik dikasih kamera sehingga tahu-tahu mereka yang tahu-tahu sudah dapat surat e-tilang aja ya, sudah dapat surat denda begitu ya. Nah itu teman-teman ya, jika jika peraturan itu jika direalisasikan oleh pemerintah, setiap simpang itu dikasih CCTV atau dikasih kamera kecil, dan pemerintah mengumumkannya kepada masyarakat, hai kalian semua, hati-hati bawa motor kalau bawa kendaraan apabila melakukan pelanggaran, kita ada kamera di setiap persimpangan yang ada. Jika itu dilakukan, direalisasikan, maka biayanya akan besar sekali, teman-teman. Di setiap simpang harus dipasang kamera, itu yang pertama. Ya, nah agar kita ya
agar biayanya tidak besar sekali, dia hanya taruh di beberapa simpang, tapi diumumkan. Tapi diumumkan bahwa di semua simpang ada kita taruh kamera bersembunyi, kamera tersembunyi. Ya, nah karena mendengarkan itu orang-orang menggunakan kendaraan berhati-hati ya. Apalagi ada yang terbukti apa namanya? Ada yang terbukti memang kena gitu loh. Kayak kemarin saya cerita sama teman, ada yang dia baru beli kendaraan baru, udah kena udah dapat surat denda 9 juta. Sorry, kendaraan bekas ya, kena denda 9 juta. Nah, jadi isu yang dilakukan seperti ini agar para pemain itu lebih berhati-hati ya. Itu tekniknya Google dalam hal ini. Tapi jika misalkan isu ini dikerjakan oleh mesin Google secara detail ya besar juga cost-nya, biayanya ya. Oke ya. Hmm, lalu setelah itu saya tanya kepada si ini ya, kepada ChatGPT, apa sih keuntungannya? Ya. Meningkatkan peringkat cepat. PBN dapat memberikan dorongan peringkat yang cepat untuk kata kunci tertentu. Kenapa bisa PBN itu membuat sebuah peringkat cepat untuk kata kunci tertentu, teman-teman? Karena PBN ini tadi sudah dijelaskan di atas, dia dibangun di atas nama domain yang sudah bagus sebelumnya, nama domain yang sudah berumur. Lalu yang kedua, kontennya itu website PBN ini benar-benar punya traffic. Websitenya benar-benar punya traffic. Nah, sebuah link yang ditaruh di sebuah traffic ya, di sebuah website yang trafficnya lumayan banyak ya, itu akan sangat mempengaruhi ya website yang di backlink. Karena apa? Misalkan saya website A saya ini namanya PBN ya, PBNA gitu kan. PBNA ini misalnya traffic satu hari 1.000. Trafficnya satu hari 1.000. Lalu saya punya website nih. Saya punya website ya, saya punya website misalkan umroh. Nah, di PBN ini ya, saya saya apa namanya? Saya bikin artikel umroh, ya, dioptimasi, dan artikel umroh ini mempunyai traffic ya. Artikel ya, bukan jualan umroh, cuman artikel aja tentang umroh gitu loh. Ya. Lalu saya backlink ke sini, ke website yang tujuan PBN tersebut. Nah, logikanya adalah ketika robot Google merayapi halaman tersebut, dia melihat ada link. Dia melihat ada link ke website lain, maka robot Google akan mengunjungi website lain. Diibaratkan sebuah galon yang dikasih saluran pipa ke galon lainnya. Jadi mengalir kunjungan Google ke website tersebut. Karena trafficnya banyak dan bagus, maka website yang di backlink akan bagus juga. Oke ya. Maka teman-teman kalau mempunyai website banyak, ya dihubung-hubungin saja gitu ya, dihubung-hubungkan saja. Kontrol backlink. Anda memiliki kontrol penuh atas backlink yang dibuat. Ya, kita bisa on off backlinknya gitu ya. Ketika website tersebut sudah mungkin bisa sudah ketemu, sudah masuk halaman pertama ya. Nah, fungsi backlink itu eh, ya bisa dicopot. Kenapa? Karena kan dia sudah tergantikan dengan traffic yang masuk ke website yang kita backlink itu ya. Lalu konten relevan. Yang dimaksud dengan konten relevan ini ya, kalau menurut saya, apa-apa yang sudah saya pelajari, apa-apa yang sudah saya praktekin ya teman-teman, itu konten relevan itu bukan sebuah website yang relevan gitu ya. Sebuah website yang relevan ke ini. Tapi konten itu adalah postingan, postingan kita. Misalkan postingan kita umroh, lalu kita backlinkkan ke website umroh, itu disebut relevan. Yang dimaksud di sini ya. Tapi apakah
Apakah backlink itu harus konten relevan? Kalau versi saya bebas-bebas aja gitu ya teman-teman ya. Mau relevan mau enggak, yang penting ada traffic ya. Yang penting ada traffic. Yang pertama yang penting ada traffic, lalu anchor linknya, anchor text-nya itu harus sesuai ya. Misalkan website kita umroh, lalu di sini anchor-nya, teman-teman tahu anchor linknya itu eh, tulisan yang kalau kita mouse over itu gambar tangan bisa diklik, itu kita sebut anchor ya. Itu misalkan bengkel las panggilan, pas diklik masuk ke umroh itu tidak relevan ya. Tapi kalau misalkan paket umroh Januari 2024 misalkan gitu ya, pas diklik masuk ke website umroh itu relevan, apa yang sudah saya pelajari dan saya praktekin seperti itu yang disebut relevan ya. Nah, kalau secara umum ya, ini disebut relevan harus satu konten penuh gitu ya. Manajemen tautan, kemampuan untuk mengubah dan menambah atau menghapus backlink dengan mudah. Tadi sudah saya sebutkan ya, kontrolnya lebih gampang. Diversifikasi tautan, dapat menciptakan berbagai jenis tautan profil link yang lebih alami. Ya, oke. Lalu target kata kunci khusus ya, ini untuk SEO ya. Lalu otorisasi domain ya, membangun situs di domain dengan otorisasi yang sudah ada. Oke ya. Saya kasih contoh tadi yang disebut backlink ya. Ini kita mempunyai PBN bersama yang namanya KP Indo. KP Indo ini domain saya kalau nggak salah tahun 2011 ya. Tahun 2011 domain ini saya pakai untuk PBN-nya teman-teman yang di SEO subuh ini ya. Saya coba kasih link menuju ini ya. Saya copy, saya edit dulu, saya login dulu ya teman-teman. Saya login dulu sebentar. Panel ini kita anggap ini sudah PBN ya, karena website baru kita anggap ini sudah PBN ya. Lalu saya login, lantas di sini di produk, di sini ada di body per page-nya. Ya. Karena ini di halaman detailnya, di halaman detail itu kita tidak bisa kasih link ya. Di halaman detail produk kita nggak bisa kasih link, kita kasih link di halaman BPP-nya. Sama seperti kalau yang ngerti dongkrak usaha sama ini mainnya, cuman ini dimiliki oleh 100 orang ya website ini. Lalu saya isi seperti ini. Sorry. Mana tadi? Saya isi seperti ini. Lantas setelah itu saya kasih link menuju apa ya, website karpet masjid ya, nggak punya saya. Ke sini aja sebentar. Nah, sini misalkan ya. Bahkan ini saya kasih ke sini ya. Ini saya copy link, linknya, lalu saya paste ke sini ya. Atau saya pakai bantuan inilah, saya pakai bantuan produk ini ya teman-teman. 2 kali ketik ya. Karpet ya, masjid di Bekasi. Ini saya kasih link ya. Saya kasih link. Lantas misalkan saya kasih konten lah sedikit ya teman-teman. Konten saya itu misalkan ini. Ya, konten saya misalkan ini kan tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan kontennya. eh, Nah ya. Lalu source-nya saya ambil, ini saya copy, saya taruh di sini dan di submit. Kita lihat hasil ya, grosir mana tadi ya.
Nah, di sini ada link menuju karpet masjid ya, saya jelaskan tadi. Kalau versinya PBN, kalau versinya PBN ini PBN apa namanya? PBN yang disampaikan tadi ya, ini disebut tidak relevan. Kalau versinya saya, selagi linknya ini sama dengan ini, itu relevan ya. Oke ya. Nah, kalau versinya PBN secara umumnya ya, yang disebut relevan dia harus membuat artikel ya. Dia harus membuat artikel misalkan buatkan artikel misalkan 30 kata. Buatkan artikel 30 kata untuk ya karpet grosir karpet Masjid Bekasi misalkan ya. 30 kata. Oke, misalkan inilah ya. Ini. Ya. Ini. Kita submit. Bukan di produk, sorry. Kita ini ambil source-nya, sorry ya, saya ambil source-nya, kita taruh di sini. Di sini lah ya. Lantas setelah itu kita cek ya. Nah, ini ya. Nah, ini disebut relevan ya. Ngomongin karpet masjid semua di sini ya. Coba kita tambahkan kontennya. Buatkan artikel ya 1000 kata dengan keyword ya. Grosir karpet ini tadi kebetulan baru tadi saya isi ya baru sebelum kita zoom baru tadi saya isi, jadi isinya masih kosong. Harus ada sampel 1. Tunggu ChatGPT selesai membuatnya. Paragraf pembuka apa nih? Kita copy aja ya. Copy aja. Grosir karpet masjid. Ini jadi kayak bikin outline gitu. Ya wes lah. Sejarah grosir karpet masjid, kualitas ini aja. Kadang seperti itu ChatGPT ya. Kadang ketika apa di awal tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Buatkan detail. Ya, kita kembali ke sini tadi ya sambil nunggu pembuatan ChatGPT ya. Nah, keuntungannya ya selain otorisasi domain ya, domain otorisasi itu maksudnya domainnya udah kuat karena trafficnya setiap hari bagus gitu kan, konten yang ngisi terus, meningkatkan lalu lintas lalu lintas organik ke situs utama, pengujian SEO ya, lalu sumber pendapatan tambahan. PBN dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan melalui iklan dan afiliasi. Jika PBN kita ini rutin kita isi karena kita miliki bersama-sama gitu kan, ini bisa menghasilkan pendapatan iklan dan afiliasi. Jadi bukan hanya jualan backlink saja ya, jualan produk kita di sini juga bisa, lalu jualan menyewakan ke orang lain space PBN-nya itu juga bisa gitu ya. Selain untuk mengangkat website kita sendiri ya.
pengaruh di niche tertentu, kemampuan membangun otorisasi dalam niche tertentu. Ya, kita lihat ini dulu ya. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, kita copy biar kita copy. Nah, kita copy konten. Sekarang ini enak banget teman-teman ya. Sekarang ini enak banget dengan kemampuan ChatGPT seperti ini, dengan kemampuan ChatGPT seperti ini kita bisa bikin apa aja. Ya. Tapi yang disayangkan ada aja yang beredar isu di luaran sana bahwa katanya konten-konten dari ChatGPT apa nggak takut kebaca gitu ya. Itu aneh ya. Kok takut kebaca gitu ya teman-teman. Kenapa saya bilang aneh? Emang kata-kata begini hak patennya ChatGPT? Emang kata-kata begini hak patennya ChatGPT kan enggak ya? Gitu. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Seperti saya jelaskan di awal tadi, PBN itu ini kita anggap sebuah website yang trafficnya udah banyak banget ya. Traffic banyak banget. Ini halaman ini berbicara tentang karpet masjid. Lalu setelah di sini halaman ini berbicara tentang karpet masjid, lalu menemukan sebuah link menuju ke website lain. Nah, ini yang kita sebut backlink. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau traffic website ini itu rame, maka link yang ada di sini itu istilahnya diibaratkan galon, ya. Diibaratkan galon kita kasih pipa keluar. Nah, pipa keluarnya ini ke website lain. Artinya airnya mengalir ke dalam website lain. Robot Google diperintahkan ya mempunyai ya algoritmanya itu ketika Robot Google berkunjung ke sini dan ke sebuah website dan di website tersebut ada link menuju ke tempat lain, maka dia akan merayapi link tersebut. Tapi ini berlaku untuk website-website yang trafficnya udah bagus, teman-teman ya. Kalau yang trafficnya belum bagus, ya robot Google tidak menganggap ini nggak ada. Ya makanya kita terkadang kalau kita punya website baru, terus kita kasih link ke website, kita punya website, kita kasih link ke website lain gitu ya. Kok website lain itu belum ke indeks gitu ya. Karena website kita emang benar-benar baru gitu loh. Belum saatnya dirayapi oleh Google, harus didaftarkan secara manual. Beda dengan website-website lama, misalkan kayak Detikcom lah. Kita taruh link kita di Detikcom di sini ya, di dalam kontennya Detikcom. Lalu dibiarin aja, nggak perlu inspeksi, nggak perlu apa, walaupun website kita baru itu akan dirayapi oleh Google. Dan itu bisa ke indeks sendiri. Nah, karena itu teman-teman ya bangunlah PBN yang kuat secara bersama-sama. Selain untuk membantu indeks website teman-teman sendiri, itu juga untuk menguatkan website masing-masing juga. Ya, PBN ini bisa menjadikan cuan untuk teman-teman masing-masing. Ya, oke, kita lanjut ke obrolan PBN tadi. Penghematan biaya, menghindari biaya tinggi dari pembelian backlink. Nah, kalau misalkan kita beli backlink, ya itu kan mahal-mahal teman-teman, apalagi backlink yang dari website trafficnya tinggi, ya itu mahal-mahal. Nah, karena di sini dilakukan bersama-sama itu jadi murah lah ya. Resistensi terhadap perubahan algoritma dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan algoritma, kontrol konten, privasi, jaringan pemasaran, penggunaan PBN bagian dari strategi pemasaran yang lebih besar. Boleh nggak kita kalau kita punya PBN terus produk dagangan kita ditaruh di PBN kita itu? Bukan boleh lagi tapi harus ya. Karena di sini konsep PBN yang nanti akan dikembangkan secara berjamaah bukan PBN yang hanya jualan backlink, bukan PBN yang hanya untuk kepentingan untuk kepentingan backlink, tapi kita juga di dalam sini harus posting produk-produk kita, dan bila perlu PBN ini kuat dan kita bisa menguasai halaman pertama dengan produknya masing-masing. Backlink nomor 2 ya. Backlink nomor 2. Kenapa saya bilang nomor 2? Ya kalau website PBN-nya bisa mendatangkan lead, kenapa harus website utama?
dipaksakan gitu ya. Toh punya kita juga ya. Oke, pengoptimalan beberapa geolocation. Jadi di PBN ini yang pengoptimalan beberapa geolocation. Jadi kita bisa mengoptimalkan untuk lokasi-lokasi daerah tertentu ya. Kecepatan implementasi, fleksibilitas strategi. Oke, kita selalu ada keuntungan, ada kelemahan yang harus kita pikirkan ya. Dan kelemahan itu benar-benar kelemahan apa enggak? Karena kan kebanyakan orang sekarang kalau ketika kita ngomongin keuntungan, ngomong untung terus. Enggak di SWOT kelemahannya apa, peluangnya apa, keunggulannya apa, ancaman-ancamannya seperti apa. Ini harus kita ketahui ketika kita ingin memutuskan sesuatu. Ya. Menggunakan private block network memiliki beberapa kelemahan dan risiko signifikan, terutama karena melanggar pedoman mesin pencari Google. Ya. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dari PBN. Risiko hukuman dari mesin pencari ini adalah risiko terbesar jika mesin pencari mengetahui penggunaan PBN, situs utama dan situs dalam jaringan bisa dikenakan hukuman bahkan dihapus dari indeks pencarian. Bisa kena deindeks. Ya, bisa kena deindeks kalau kita pakai PBN dan PBN tersebut ngelink ke ini. Katanya, kalau saya dengan hal yang seperti ini tidak percaya ya. Kenapa saya tidak percaya dengan hal yang seperti ini ya? Google itu sebenarnya ya kalau dia nggak suka ya dia tidak rayapi. Ya, dia tidak rayapi ya kecuali kita melakukan sesuatu yang fatal banget, contoh ya. Contoh website kita contoh PBN ini isinya ya. Isinya ini misalkan konten-konten yang seperti ini, isinya ini adalah kumpulan link semua. Kumpulan link sampai 500 link dengan anggapan kita ini nanti kan ngelink ke sini, itu kan dapat backlink semua gitu kan. 500 link itu berderet-deret lagi atau 100 link atau 50 link ya berderet-deret lagi tanpa ada konten yang tidak ngelink seperti ini. Nah, itu saya pernah mengalami itu, makanya saya percaya. Lalu yang kedua, teman-teman, yang membuat kita bisa dihapus ya, apabila kita mendapatkan ya memasang di PBN yang sangat kuat banget trafiknya. Misalkan yang kuat banget eh, satu PBN ini trafficnya satu hari 300.000. Ya. Contoh deh, kita pasang di Detikcom, lalu kita pasang di Detikcom, kita pasang di Liputan 6, ya lalu kita pasang di banyak website-website terkenal. Link kita ini kita kasih di website-website terkenal banyak gitu kan. Nah, setiap halaman yang kita kasih link itu misalkan mempunyai traffic yang sangat besar, ya, sangat besar sehingga website tersebut akan dihujani oleh traffic. Nah, jika website tersebut dihujani oleh traffic dan servernya nggak kuat, maka website tersebut akan down. Downnya, kalau down sekali masih aman. Downnya itu bisa berkali-kali mungkin, atau bisa disuspend oleh pemilik hostingnya. Itu baru bisa menurunkan website. Oke ya, teman-teman. Nah, itu kita sebut dengan nama DDoS. DDoS. DDoS attack ya. DDoS attack. DDoS attack adalah ya biar bahasa Indonesia dulu. Ya, nah, biasa attacknya salah. Attack CK. Akhirnya website menurut situs website terkenal serangan DDoS mengalami penurunan kerja yang drastis seperti lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Jadi seperti ini teman-teman ya. Dalam satu website itu apa kita lihat gambar nih. Kita lihat gambar aja biar bisa. Nah, ini ya. Ini yang diserang.
sorry, ini yang diserang, yang ini menyebarkan ya, ini ngasih backlink ke sini semua ya. Ini juga banyak sekali nge-backlink terus diserang ke server ini ya. Ini diserang ke server ini. Jadi traffic yang bertubi-tubi ke dalam sebuah website dan sedalam website dan website ini servernya nggak kuat ya, maka itu akan down. Yang membuat websitenya itu turun bukan karena DDoS-nya ini, bukan karena serangan teman-teman ya, bukan karena serangan, tapi memang servernya nggak kuat sehingga mati. Sehingga website itu mati, down gitu ya, down ketika dikunjungi oleh robot, oleh robot ini apa namanya, website tersebut tidak bisa diakses oleh robot tersebut ya. Nah ini, tapi kalau servernya kuat malah bagus. Saya tahun 2013 melakukan eksperimen ini ya, saya melakukan eksperimen ini. Saya pancing traffic, saya terpancing traffic ke website saya dengan memberikan form tanpa security, form tanpa captcha ya. Captcha itu kan apakah Anda robot gitu. Ini dibiarkan aja seperti itu, lalu kita pancing. Maka waktu itu tahun 2013 tahun 2014 ya, tahun-tahunnya itu akhirnya kita diserang oleh banyak sekali spammer ya. Dan itu sehari itu bisa 300.000 konten terposting ke website saya. 300.000 konten ke website saya, dan website saya itu makin bagus. Hasilnya makin bagus karena sudah disiapin servernya kuat untuk menghadapi serangan yang seperti itu. Ya. Jadi kalau server kita tidak down, dapat serangan seperti itu, maka ini ya, apa namanya, website kita bisa makin kuat. Padahal kontennya antah berantah itu isinya ya, bahasa-bahasa planet kita nggak ngerti tapi banyak banget. Ya, saya sampai eksperimen seperti itu. Ya, oke. Lalu di DOS itu apalagi ya, di DOS itu, nah ini kebetulan mau pemilu. Ya, ini teman-teman yang ikut Zoom ini jangan mau dibodoh-bodohin lagi ketika pemilu nanti. Biasanya pas pemilu itu capres pemilu ya, pas apa pilkada atau apalah gitu ya. Ada informasi pagi-pagi mengatakan bahwa server KPU di apa namanya, dihack. Lalu mereka, nah yang si ini nih, yang satu orang ini nyebar nih, server KPU dihack atau disebar ke beberapa orang ini, ya. Lalu beberapa orang ini, yang ini dia bikin konten bagus lah, dia kasih ini loh, alamat server KPU-nya gitu ya. Silakan buka semua. Jadi orang yang menerima SMS atau WA pada saat itu ya, itu akan ngebuka, akan melihat website KPU semua. Melihat website KPU semua, sehingga karena saring nge-share itu sampai seluruh dunia nge-share ya, sehingga pada siang harinya ketemulah IP dari berbagai negara. Lantas si orang yang pertama ini teman-teman, yang pertama ini menyebar lagi, ternyata yang ngehack dari Swedia misalkan. Dia sebar lagi, dia bikin konten lagi, dan konten itu ditambahin dengan ilmu namanya ngeping. Silahkan ping ke sini katanya, ya. Lalu ini masa-masa yang sebanyak ini kadang mastah, profesor, doktor apa ikut dibego-begoin ya oleh satu orang ini. Ya, saya setiap tahun, setiap pilpres itu selalu teriak-teriak begitu, tapi suara saya kan tidak banyak ya. Nah, alhasil server KPU itu down. Dihack oleh siapa? Dihack oleh masyarakat dunia, oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, dan oleh masyarakat dunia. Nah, besok di Pilpres itu jangan sampai ya server KPU kita DDoS. Ya, teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali di Facebook, di WA, di apa itu nyebar link. Itu namanya DDoS. Oke, kembali lagi ya. Biaya tinggi ya, membangun PBN itu memang biaya tinggi. Kita beli domain H domain itu aja mahal teman-teman ya. Oke, lalu investasinya yang sangat signifikan. Karena itu saya ajak teman-teman untuk pembelajaran ya, kita membangun PBN secara berjamaah ya. Ya, PBN berkualitas memerlukan investasi yang signifikan dalam pembelian domain, hosting, dan pembuatan konten. Oke ya. Kalau kita nanti kontennya selain artikel-artikel biasa juga yang terpenting adalah konten-kontennya para member PBN berjamaah ini ya.
Lalu berikutnya ada pemeliharaan yang memakan waktu. Ya, yang namanya SEO, yang namanya organik itu tidak ada yang instan. Kita terus menerus dan ini kita bina karena apa namanya dan ini kita apa namanya harus kita sabar untuk mengelolanya, ya. Karena PBN ini aset digital, ya, aset digital. Jika PBN ini bisa sangat kuat banget, harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran ya teman-teman ya, bahkan miliaran. Mas, yang PBN itu apa sih? Nah, contohnya yang mana website PBN? PBN itu adalah semua website yang ada. Ada PBN yang bagus banget, ada PBN yang baru mulai. Website teman-teman saat ini itu bisa dijadikan PBN, asal diurus dengan benar. Tokopedia itu bisa jadi PBN karena trafficnya udah banyak. Shopee itu bisa jadi PBN. Jadi semua website yang ada itu semua bisa dijadikan PBN. Ya, teman-teman ya. Resiko keamanan mengelola banyak situs meningkatkan resiko keamanan seperti serangan malware dan hacking ya. Nah, PBN itu ya seharusnya banyak situs. Ya, ketika diserang ini kita ya, kami ya Titik Terang Kreatif Moro Sakato ini setiap hari itu diserang ya teman-teman, itu kelihatan ada yang nyerang, oh dari robot ini, oh dari sini ya. Jadi kami juga tidak berani mengatakan bahwa kami tidak rentan keamanan, tapi kita tahu ketika diserang ya, baru mulai serang kita blok. Terus ada penjaga gawangnya untuk server tersebut, ya. Tidak ada satupun website yang kuat. BCA aja dulu dibobol ya, dibobol dengan cara yang sederhana, ya. Kualitas konten, menjaga kualitas konten di seluruh PBN bisa menjadi tantangan dan konten berkualitas rendah bisa merusak kredibilitas. Ya, ini eh, ya menjaga itu penting, tapi konten berkualitas rendah ini tidak ada ukurannya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di pencarian ya, mereka yang kontennya jelek banget ya, tapi trafficnya bagus ya. Jadi merusak kredibilitas ini ya, kredibilitas terhadap robot tidak ya, tapi terhadap manusia mungkin iya ya. Apalagi manusianya itu pemain SEO, orang perfeksionis itu iya ya. Tapi di di dunia ini orang perfeksionis itu jumlahnya di bawah 5%, jadi abaikan ya. Kemungkinan deteksi. Mesin pencari terus meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan menghukum PBN, membuatnya semakin sulit dan menyembunyikan jejak digital. Nah, karena itu kita di awal-awal kita natural aja, kita posting produk kita, nggak perlu ngasih link dulu sebelum bagus gitu kan. Nggak perlu kita punya konten 100 lalu 100-100-nya kita kasih link ke situ, enggak. Cukup 5 ya dari 100 yang kita kasih link ya, 95-nya enggak gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus memang kita jaga ya, kita jaga karena memang ini kan untuk jangka panjang seperti itu. Kemungkinan deteksi ya, meningkatkan algoritma mereka mendeteksi dan menghukum PBN, membuat semakin sulit menyembunyikan jejak digital. Oke, ketergantungan pada taktik SEO beresiko. Dia sebut di sini taktik SEO beresiko ya. Jadi kita di awal itu memang nggak usah penggunaan PBN yang akan kita buat berjamaah ini ya teman-teman, nggak usah apa namanya, nggak usah terlalu mikirkan backlink dulu ya. Yang harus kita pikirkan, kita posting lalu diinspeksi, kita datangkan traffic bersama-sama. Misalkan kita PBN berjamaah ini kita punya 100 orang, saya ada di Bekasi, ada yang tinggal di Sumatera, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Sulawesi ya. Semua itu setiap hari berkunjung ke PBN tersebut ya, ke website tersebut ya. Nah, setelah dia berkunjung ke situ kan mendapatkan traffic ini real ya. Oke, nah lalu ada tim yang untuk menginspeksinya sendiri-sendiri, yang untuk menginspeksinya gitu ya. Dampak negatif, kekurangan kontrol jangka panjang, pengabaian faktor SEO lain, risiko jangka panjang, keterbatasan skala ya, kehilangan fokus strategi konten, oke, kerentanan terhadap perubahan algoritma ya. Ini semua bisa kita, kelemahan ini semua bisa kita tutupkan apabila kita bermain natural di website PBN berjamaah kita. Bermain naturalnya itu seperti apa? Ya misalkan kita punya tadi 100 postingan ya, 5 yang kita kasih backlink gitu ya, menuju ke website lain seperti itu.
Ya, teman-teman. Nah, jadi monggo kita open pertanyaan agar teman-teman punya gambaran ya. PBN itu apa? PBN itu semua website yang ada ketika kita searching di Google. Ketika kita searching di Google, semua website yang ada itu berpotensi bisa dijadikan PBN, Private Block Network. Ya, ini hanya penamaan saja sebenarnya website yang punya traffic banyak gitulah ya. Terus jumlahnya juga banyak. Tujuannya adalah untuk mereferensikan satu website ya, satu website direferensikan oleh banyak website seperti itu. Oke, yang ingin bertanya silakan, Pak Kaja. Putra, Ya, tadi beberapa pertanyaan saya udah kejawab sih sama penjelasan Pak Putra. ya, Nah, Pak, nanti PBN yang di KP Indo ini, ya, kita selain isi konten produk jualan kita, ya. apakah kita juga tetap harus ada konten lain yang misalnya tentang umroh tapi tidak jualan? Satu itu pertanyaannya. Kedua, Pak, saya kan punya web WSP, kan ada yang WSP utamanya memang umroh, ada yang WSP utama saya ada yang ternak page. Ya. Itu sebaiknya nanti kalau misalnya udah waktunya dipasangin link itu saya pakai yang website utama yang mana Pak? Yang ternak page atau yang memang saya fokus ke umroh? Ketiga, Kalau untuk dijadikan PBN itu ya ternak page-nya, Pak. ternak page-nya ya Pak. Oke. Iya. Yang ketiga Pak, untuk menjaga agar KP Indo ini jangan sampai kena di ban gitu. Apa Pak tipsnya Pak? Udah Pak itu aja. Report yang teman-teman yang nakal ya. Tahun 2014 saya membuat sebuah PBN. Saya membuat sebuah PBN dengan tujuan untuk membantu teman-teman. Ya. Alhamdulillah ring satunya yang memakai PBN saya ini saat ini ya hampir boleh saya bilang sudah miliarder ya, ring satu yang saya beri. Misalkan ring satu saya saat ini Pak Kaja, Pak Yudi, teman-teman di sini itu hampir semua itu udah jadi miliarder saat ini. Memang gede-gede bisnis mereka saat ini ya. Saya pakai PBN di situ. Nah, lalu karena ini saya kasih gratis, jadi saling menyebar link, dikasih link. Nah, yang ring satu saya kasih, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini. Ring satu mah patuh. Ring duanya itu banyak pemain-pemain nakal, mereka yang nakal-nakal gitu ya, nakal-nakal. Bayangkan teman-teman ya, isi website itu semuanya link ya. Kan saya biarin kok, tahu-tahu kena de-index. Ternyata saya lihat link semua, dan teman-teman yang melihat itu mendiamkan saja ya. Jadi apabila teman-teman di PBN yang kita buat di KP Indo ini nanti ada yang nakal naruh link banyak-banyak ya, yang menaruh link banyak-banyak itu di report, kita hapus, bahkan mungkin kita keluarkan dari grup. Kayak gitu Pak Kajai, karena kan ini buat kepentingan bersama. Contoh tadi saya kasih contoh yang ada di ini ya. Sebenarnya di website KP Indo ini kan tidak bisa memberi link. Di sini nggak bisa kita kasih link, Pak. Tapi kita tetap kasih link, taruhnya di BPP. Nah, tahu-tahu di BPP ini ya, dia kasih sekitar 1000 link gitu. Ya, 1000 link satu halaman ini berderet-deret seperti ini. Nah, ini bisa membuat website itu benar-benar apa namanya, bisa kena de-index, habis semua, tidak bisa mau diinspeksi, mau di apa, sudah nggak bisa, dan domainnya harus ditutup. Ya, padahal itu teman-teman sejarahnya. Kalau saya cerita ke teman-teman mereka yang sudah pernah pakai Sako itu, dia bilang, ya Allah, itu mengangkat saya mendapatkan orderan rame pertama kali saat itu. Ya. Controllingnya agak ribet juga ya Pak ya. Kalau di BPP kan berarti kan kalau satu anggota misalnya posting 50 produk gitu, berarti kan mesti diliatin. BPP kan per page ya Pak ya. Ya, Jadi ya. kan mesti diliatin ke masing-masing page. Maksudnya berarti lebih ke kesadaran masing-masing aja ya, bahwa memang dibatasin linknya yang ditaruh ya. Ya, yang pertama memang kesadaran ya teman-teman. Yang pertama itu memang kesadaran. Yang kedua kan teman-teman sering berkunjung. Ada job desk yang harus kita lakukan selain
calon pembeli kita, selain traffic yang sebenarnya datang, kita semua member harus memberi traffic ke situ. Jadi ketika melihat yang seperti itu, yang cek-cek lah gitu, kasih tahu report link ini nakal bilang gitu. Kita peringatin, Oh, kalau enggak ya kita ini ya, ada saja nanti yang nakal-nakal seperti itu ya. Jadi di ya. grup ya memang harus kita jaga. Ini aset besar loh ya. Ini aset besar teman-teman ya. Saya dulu setahun yang lalu saya membuat sebuah PBN yang sampai 80 website namanya Rumah Usaha Indonesia ya. Itu tidak dijalankan sama sekali dengan yang lain-lainnya job desk-nya ya, sehingga ya sudah ya. Tapi kalau saya kan selalu mengulang, tidak ini seperti ini nggak jadi, terus saya ulang lagi. Nah, ini perlu kontrol para member juga, bukan hanya kontrol saya. Saya di sini hanya penyedia fasilitas. Dan PBN ini milik bersama ya. Ini milik bersama secara apa ya. Jadi dikomunikasikan kalau PBN ini nanti menghasilkan itu mungkin bisa untuk menjadi omset bersama, selain dari kalau penghasilan masing-masing itu diserahkan kepada masing-masing, tapi kalau penghasilan bersama, misalnya ada orang yang mau pasang banner, ada orang yang pasang backlink, ada orang yang pingin ini, nah itu nanti masuk ke kas bersama. Nanti di grup ini saya bikin ketuanya ya, ada ketuanya, ada pokoknya ada pengurusnya lah gitu Pak Kaja ya. Oke, sudah Pak Kaja, ada pertanyaan lagi? Boleh satu lagi, Pak? Monggo. Saya sih udah ngerasain nongkrak usaha, Pak. Ya. Maksud saya baru posting aja udah bisa dimasuk di halaman 2, halaman 3. Apakah PBN yang KP Indo ini juga akan seperti itu, Pak? Maksudnya bisa langsung ke 2, ke 3? Dicoba aja, harusnya sih lebih bagus ya, karena ada sesuatu yang digerakkan, yang ada perintah untuk menaikkan ini gitu ya, harusnya lebih bagus ya. Tapi ya cuman satu website ya, mungkin pelan-pelan satu website dulu gitu ya. Oke. Oke, Ya, Pak, itu cukup, ya. Pak. Oke, monggo Pak Yudi. Ya Pak, Ya, Pak. nyung barusan Pak. Ya. Eh, Kalau Google mendeteksi adanya hack dengan postingan kumpulan link, Ya. apakah Google ngasih tahu dulu Pak lewat email gitu, nunggu dulu atau langsung diindeks tuh Pak? Eh, itu saya kena de-index itu 2 kali ya, saya kena de-index itu 2 kali ya, kena de-index itu 2 kali. Yang pertama itu saya kena de-index itu yang Sako Indonesia itu gitu ya. Yang kedua itu saya kena de-index gara-gara saya ambil konten. Jadi gini, saya punya customer, kalau nggak salah dia itu cuci sopa produknya ya, cuci sopa, lalu dia bikin website sama saya, lalu saya bilang, Pak, kontennya ambil di mana ya? Lalu dia bilang, saya ambil aja di konten website itu punya saya juga. Juga saya lihat nomor teleponnya memang punya dia. Oh, berarti punya orang yang sama nih, gitu kan? Ya udah, saya ambil konten plek-plek dari situ. Saya ambil konten plek dari situ, lalu setelah itu saya optimasi dan melewati website utamanya. Website utamanya mungkin halaman 1 nomor nomor 9, saya halaman 1 nomor 3 misalkan seperti itu. Bahkan pernah ada beberapa keyword yang gandengan kita di atas. Nah, sama programmernya di report kita ke DMCA ya. DMCA itu polisinya polisinya internet lah ya, kalau kita nge-report DMCA. DMCA adalah, ya teman-teman ya, DMCA adalah hukum yang mencetuskan di Amerika Serikat tahun 98 guna memberikan perlindungan terhadap hak cipta konten-konten digital gitu ya. Nah ini ya, Google itu tidak langsung Google tidak langsung matiin website kita, langsung de-index, enggak. Dia itu nge apa namanya nge-email ya, dia email, kamu ada yang melapor bahwa kamu ngambil ngambil kontennya dia, bener nggak, kata Google. Kalau seandainya nggak bener, kamu bisa banding
Bandingnya apa alasan kamu ya? Karena saya nggak buka-buka email, 2 bulan nggak buka-buka email waktu itu, pas udah ketahuan rankingnya hilang gitu ya, baru saya buka email. Dan ketika saya buka email ya, ada email seperti itu dari Google, ya sudah wassalam, nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa diapa-apain itu. Lalu untuk apa namanya? Apakah ada email dari Google? Ada email dari Google. Nah, teman-teman, Google ini kadang agak lumayan ngaco emailnya ya. Lumayan ngaco emailnya, itu kadang dia bilang terinspeksi ini padahal enggak gitu kan. Macam-macam ya, teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui website kita de-index atau enggak? Ya kita searching keyword panjang banget, keyword panjang banget. Kalau dia kita inspeksi lalu dia enggak ketemu, ya itu sudah kemungkinan kena de-index. Atau di Google itu hukumannya ada 2. Hukuman pertama itu namanya sandbox. Ya, sandbox itu biasanya konten kita hilang di pencarian Google, tapi setelah kena hukuman itu bisa muncul lagi. Kalau kita perbaiki konten kita ini, itu dia muncul lagi bahkan lebih kuat ya teman-teman ya, di pencara. Tapi ada yang hukumannya de-index itu benar-benar udah nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu was-was juga dapat email dari Google. Wah, ini begini, begini, begini. Lihat dulu emailnya apa ya. Kalau cuman sandbox itu nggak apa-apa. Kalau sandbox ya biarin aja gitu. Tapi kalau emailnya tentang yang tadi pelanggaran hak cipta, ya seperti seperti itu baru ini ya, baru harus kita perhatikan. Nah, lalu kenapa kalau kita memberi link banyak ya, kita memberi link banyak di website kita ya, eh, yang saya waktu itu bisa kena sandbox ya. Dulu model perayapan Google nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu Google kita baru satu konten kita masuk ke Google dulu namanya add URL ya, nggak harus naruh skrip-skrip di dalamnya gitu ya. Dulu namanya add URL. Ketika kita add URL ya, ketika kita add URL, jadi halaman yang linknya banyak itu langsung diterima sama Google. Dan robot Google dulu itu masif banget ya, masif banget teman-teman ya. Dia akan ngerayapi semua link yang ada. Jadi si robot Google nih ya masuk ke website kita, lalu dia lihat ada link A, dia rayapin, dia ambil, nggak taunya dia merayapi muter-muter di situ aja, muter-muter di situ aja, kontennya juga apa, lalu juga ada yang ngelink ke sana, ngelink situ, pokoknya benar-benar nyepam link lah ya keluar ya. Yang disalahin bukan yang kita spam itu ya, yang kita kasih link, yang disalahin yang naruh link ya, website yang dikasih link tersebut. Ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, Google memang sering ngirim email yang aneh-aneh, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, benar-benar dites dulu ya. Dites dulu, kalau memang bermasalah itu kita ini. Bahkan bisa jadi eh, konten kita konten kita kok nggak bisa ke ini ya, nggak bisa ke apa namanya? Ke diinspeksi udah ini terus nggak ke indeks-indeks. Nggak ke indeks-indeks. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita hapus konten semua, ganti sama konten baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih seperti itu juga, ya kemungkinan itu kena de-index. Kalau de-index itu nama domainnya, ya. Nah, adakah untuk mengecek website kita de-index atau tidak? Saya pernah beberapa kali itu nyoba ya, dapatlah tool ya, tool gratisan pastinya ya, tool gratisan. Website yang lagi bagus-bagusnya dia baca de-index juga gitu kan. Website yang apa namanya, website yang bener yang jelek dia de-index juga, website yang de-index dia baca de-index juga ya. Nah, tool-tool seperti ini tujuannya ngerjain, membuat sesuatu yang sedang dibutuhkan orang, tapi sebenarnya tujuannya hanya untuk mendapatkan traffic saja. Ya, seperti itu. Monggo yang lain pertanyaan. Jadi seperti itu Pak Yudi ya. Ya Pak, sebenarnya itu pertanyaan nyambung yang tadi. Ini ada pertanyaan pribadi saya.
Monggo. Apa benar Pak katanya memberikan link keluar web itu mempengaruhi kualitas postingan tempat pasang link. Kualitas postingan tempat pasang link. Terus Ya yang kalau kedua banyak Pak, ya, kalau banyak ya tadi kan sudah saya sebut, kalau linknya 1-2 sih enggak. hmm, terus kalau kasih satu link, apakah lebih berbobot dibanding kasih 2 link Pak? Kalau saya kasih maksimal satu halaman itu link keluar ya, itu 3 maksimalnya. Ya, Hmm. sebenarnya gini, link yang kita berikan itu, kalau kita mau ngasih link itu, Google itu kan paling suka ya, itu kita tuh menavigasi itu memberi edukasi kepada si apa namanya, si pembaca kita. Contoh kita kasih satu link ke Wikipedia, ya, satu link ke Wikipedia, satu link misalnya ke Detikcom, satu link ke ini. Bahkan ada teknik SEO yang namanya teknik SEO itu kita ngasih link ke web-web gede. Misalkan kita lagi nulis bikin artikel apa, ketemu bahasa-bahasa aneh gitu kan, kasih link ke Wikipedia. Lalu ada bahasa yang nggak dikenal lagi, kasih link ke mana gitu kan. Ini malah website kita bisa bagus, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kita poinnya aja, Google itu akan suka kepada link-link yang menavigasi, ya. Misalkan ya, menavigasinya itu dari mana? Dia lihat dari anchornya, ya. Antara kita membuat anchornya jual karpet masjid, ya, jual karpet masjid di Bekasi, ya. Terus diklik masuk ke website Karpet Masjid gitu ya, dengan silahkan untuk info selengkapnya silahkan klik di sini. Google tuh lebih suka dengan link untuk info selengkapnya silahkan klik di sini, ya, seperti itu Pak ya. Ini pengalaman saya seperti itu. Jadi emang benar-benar menavigasi si pembaca untuk ke sini, ya. Dia nunjukin gitu loh, bukan hanya nyepam keyword atau gimana gitu ya. Seperti itu, Pak. Dan yang saya sampaikan ini tidak ada teorinya di luaran sana, cuman saya eksperimen. Kenapa saya harus eksperimen? Karena kerjaan saya dari tahun 2004 sampai sekarang ya ini gitu loh. Dan mungkin sampai seterusnya begini. Kalau saya tidak sering eksperimen, menerima mentah-mentah informasi dari luar, ya itu bisa jadi ya penyampaian saya itu bisa benar bisa enggak gitu ya. Karena hanya ngikutin nggak pernah praktek. Seperti itu Pak Yudi ya. Maksudnya itu tadi dibandingkan memberikan dengan teks keyword itu sesekali juga menggunakan kata di sini gitu Pak. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi gini, Bapak itu misalkan deskripsi singkat Bapak ya, eh, harga karpet masjid di Bekasi, bla 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 gitu kan. Untuk info lebih lengkap, silakan klik di sini. Ya, ini kesukaan Google. Kalau kesukaan kita, yang diajarin di luaran sana, harga karpet masjid kita bikin satu paragraf, lalu kita kasih link. Kita kasih link karpet masjid Bekasi, kayak yang tadi saya lakukan gitu kan. Kan kita biasa lebih suka seperti itu. Nah, Google itu lebih suka menavigasi, nunjuk arah, ya, nunjuk arah misalnya, Pak, Bogor di mana, ya, terus di situ adalah dia kasih di situ. Ya berarti memang kita memang mau menunjukkan, memang mau menavigasi, bukan mau ngambil keyword gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, suka nggak teman-teman terkadang teman-teman pernah melihat ketika kita searching, tahu-tahu meta deskripsinya beda. Ya, meta deskripsinya beda. Ini bisa teman-teman uji ya, bisa teman-teman uji misalkan gini. Eh, kita misalkan web kita paket umroh murah Bekasi. Lalu di halaman detail ya di halaman dalamnya teman-teman kasih link karpet masjid murah gitu kan. Ya, karpet masjid murah terus nyebutin nama Bekasi. Ya, nyebutin murah terus sama Bekasi. Nyebutin murah sama Bekasi tapi itu dikasih link, ya. Lalu ketika kita inspeksi
ketika kita inspeksi dan ketemu di Google, tapi meta deskripsinya yang diambil karpet masjid, padahal judulnya paket umroh. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Ya, gitu Pak ya, Pak Yudi. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ya, Pak Nirwan Satria, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam, Pak. Ini kan saya jujur ya, ini kan baru nih bagi saya, ilmu baru. Ya. Terus gabung di grup PBN itu, terus dan yang pertama yang saya nih kayak sama nih yang ditanya ditulis gitu ya di chat. Kita yang baru ini kan saya lah ininya Pak Putra belum punya web gitu umpamanya, belum Ya. punya web. Terus punya produk paling e-book gitu ya, atau nanti ini. Nah itu bagaimana tuh Pak Putra? Apakah ini juga bisa gitu ya? Bisa kita upload produk di PBN itu tanpa ada web, atau bisa nggak linknya itu link webnya kita masukkan link media akun media sosial kita. Maunya kita kan posting di akun media sosial kita tuh Pak Putra. Ya. Kita posting tentang e-book ini bla 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 gitu ya. Ya. Karena kita punya web, Ya. waktu posting di PBN itu kita punya web, tapi link dari akun media sosial itu apa? Facebook, Twitter atau IG, itu bagaimana Pak Putra? Terima kasih. Boleh, ya. Boleh dikasih link ke akun media sosial. Nah, sejelas lagi, backlink ke website yang lebih besar, ke website umum itu lumrah tidak diapa-apain sama Google gitu ya. Ke sosmed, ke Wikipedia, ke yang lebih gede itu tidak diapa-apain ya, tidak diapa-apain. Kan kita lihat banyak banget tuh kadang, semua media sosial dia kasih link, itu tidak diapa-apain ya. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Terus juga teman-teman yang punya PBN sangat sayang kalau teman-teman hanya main di satu Bapak e-book aja. Bapak tinggal di mana, Pak Nirwan Satria? Di Cibubur Pak, tapi saya kan kadang-kadang ke daerah juga di Jambi gitu ya. Jadi Oke. Jambi, Cibubur gitu. Iya, misalkan Bapak di Jambi, kenapa nggak Bapak posting di PBN Bapak ini ya, Bapak posting jasa servis AC di Jambi, jasa ini, saudara Bapak usahanya apa? Posting aja bisnisnya, saudara-saudara yang ada di situ. Siapa tahu mereka dapat lead, kita bantu saudara juga, toh kita hanya tinggal posting sama inspeksi aja gitu ya. Seperti itu. Dan kekuatan websitenya juga itu dibantu oleh teman-teman satu grup PBN ini. Seperti itu Pak ya. Atau memang harus dibikin web khusus gitu Pak, supaya optimal di PBN ini, atau bagaimana? Kalau harus sih tidak Pak ya. Kalau harus tidak gitu ya, tidak harus ya. Kadang kalau kita harus kan ada orang yang punya dana untuk itu, ada juga yang nggak punya budget untuk itu ya. Kalau memang punya budget untuk itu ya silakan punya website sendiri, website khusus. Tapi kalau enggak, dengan PBN ini aja asal diseriuskan itu udah bisa menjadi cuan bagi dia ya. Seperti itu Pak ya. Tapi lagi-lagi seperti Zoom saya di peternak page ya. Kalau kita main satu produk saja, itu kita nunggunya lama. Bisa jadi kita nunggunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan baru dapat lead satu. Pertama, bisa jadi produk tersebut market size-nya kecil banget. Market size-nya kecil banget. Bisa yang kedua, kita nggak mendapatkan traffic, bisa jadi karena penawaran kita kurang menarik. Ya, tapi kalau produknya banyak kita taruh di situ ya, kita taruh di situ ya, ini bisa menjadi aset buat teman-teman semua. Makanya teman-teman PBN selain selain posting produknya masing-masing, itu posting juga produk jasa di kotanya. Ya mungkin 10-20 jasa di kotanya, walaupun belum ada vendornya, posting aja ya. Nanti kalau misalkan sudah diposting terus bagus nih jasanya di kota Jambi itu, Bapak tinggal cari mau sewa nggak? Mau sewa nggak PBN saya ganti nih nomor telepon. Atau mau saya pinjemin nggak? Nanti kamu bayar bulanan ya ke saya. Nah itu bisa ya. Jadi banyak banget keuntungannya dengan berjamaah. Ya harapan saya di sini ya kita bagi-bagi tugas nanti ya di dalam grup nanti kita komunikasi gitu ya. Pak. Terus satu lagi Pak Putra, Ya.
Oke, kalau umpamanya sekarang kan banyak tuh fasilitas web gratis ya, Pak Putra. Seperti di Canva itu kan ada juga Ya. fasilitas untuk membuat web gratis. Itu link web seperti itu bisa masuk juga nggak ke PBN? Sebenarnya kita ngasih link itu harus ada tujuan, Mbak. Tujuannya untuk apa? Nah, kalau tujuan kita hanya untuk Iklan? jualan di situ, itu salah. Ya, kalau ke sosmed untuk personal branding biar orang memfollow sosmed kita itu benar. Kenapa saya sebut salah? Misalkan gini nih. Misalkan saya jualan pakaian. Saya jualan pakaian lalu si pembaca ini udah niat mau beli sama kita nih. Harusnya kan dia tinggal ke WA kita. Ini kita giring ke marketplace. Pas dia klik ke marketplace, berarti kan kita memperpanjang perjalanannya. Dia bisa ketemu dengan pakaian yang lain. Dia bisa berselancar sehingga kita gagal untuk closing. Ya, jadi kalau udah pintu terakhir ya udah, kecuali kalau memang kita pingin saya bikin seperti ini hanya untuk mau agar marketplace saya mendapatkan traffic tambahan. Karena apabila marketplace saya mendapatkan traffic tambahan, itu adalah karena traffic tambahan di marketplace adalah salah satu cara optimasi marketplace. Nah, kalau tujuannya seperti itu, monggo silakan. Tergantung lagi ke tujuan ya. Seperti itu, Pak ya. Oke, Pak ya. Makasih Pak. Oke, monggo Pak Gary. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Putra, salam kenal Pak. Ya, Pak. Iya, saya baru gabung join di yang ternak batch 4. Cuman saya tertarik dengan jam subuh ini sambil gitu nambah ilmu baru gitu, seperti itu. Jadi Pak tentang backlink ini untuk itu kan saling memberikan link ya untuk IP address, apakah harus kalau satu server misalkan gitu atau harus beda IP? Yang pertama itu. Yang kedua terkait relevansi konten ketika ke backlink Pak, apakah harus yang seniche gitu ya, satu tema webnya atau bebas? Yang ketiga untuk jadwal Zoom subuh ini Pak, tiap hari atau hari-hari tertentu aja Pak? Sebenarnya kalau saya pinginnya saya sih tiap hari gitu ya. Tapi terkadang ada aja pas waktu kita udah siapkan, tahu-tahu ini ya. Tapi rata-rata di atas 3 kali ya Pak ya, 3 kali minimal ya. Itu saya umumkan di grup biasanya gitu ya. Oke, backlink yang kita ini bukan berbagi backlink Pak ya. Bukan berbagi backlink yang PBN yang kita bikin ini ya. Yang kita bikin ini tujuan utamanya adalah kita punya satu website ini digedekan bersama. Digedekan bersama itu ada manfaat masing-masing dan ada juga manfaat bersamanya. Ya. Lalu di regulasinya nanti kita atur bersama. Ya, kita atur bersama apa-apa saja yang tidak boleh, apa-apa saja yang boleh. Yang pasti di sini ya adalah apa namanya untuk kita bersama ya. Kalau ada misalkan tahu-tahu ada mereka yang mau saya mau dikasih banner di websitenya, di sini pasang banner gitu kan, berapa banner pasangnya setahun 10 juta misalkan gitu kan, karena traffic kita bagus dan lain-lainnya, itu kita masuk kepada income bersama. Tapi kalau teman-teman posting produknya di PBN kita, lalu setelah itu PBN ini teman-teman mendapatkan traffic yaitu hasilnya teman-teman sendiri, tidak ada yang harus di store ke grup ya. Jadi kita ada usaha bersamanya, ada buat yang sendiri-sendiri. Nah, nanti itu diatur ya, bergilir, tukang inspeksinya itu bergilir karena ini kan satu web ya. Misalkan hari pertama Pak Mirwan, hari kedua misalkan Pak ini, hari ketiga sini inspeksinya bergilir ya. Seperti itu Pak Gary ya. Lalu untuk yang seniche, terkadang begini ya, saya tuh dengan isu saya tidak mau menerima apapun itu ya sebelum logika saya
menerima, ya. Kenapa ya? Website yang di luaran sana itu tidak seniche tapi bagus-bagus, ya. Bahkan rumah 123 pun, saya sudah pernah ini ya, site .2 rumah 123, rumah 123 itu ada lirik lagu isinya. Ada lirik lagu isinya, lalu ada macam-macam. Tokopedia pun isinya campur-campur. Bahkan ada Tokopedia Al-Quran di dalamnya ya. Ya, Al-Baqarah. Ini ya. Jadi teman-teman berhentilah berpikir, berhentilah mengikuti hal-hal yang bisa menghambat kita, ya, menghambat kita. Kenapa saya bilang kayak seperti itu? Itu menghambat, sehingga kita dibikin stres, ya, kita dibikin stres untuk memikirkan apalagi ya konten otomotif ya. Produk saya kan otomotif, saya mau bikin artikel apa lagi? Udah kebingungan di situ, akhirnya berhenti. Padahal konten apapun teman-teman posting di website teman-teman, ketika dia dapat traffic di situ akan membuat website kuat. Seperti itu Pak Gary ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Untuk yang PBN ini untuk batch 4 apa daftar lagi atau beda Pak? Atau daftar masuk? PBN ini tidak ada hubungan dengan peternak page Pak ya, ini sendiri ya. Oh. PBN ini tidak ada hubungan dengan peternak page, itu sendiri. Kalau mau gabung PBN ini, kita ada Pak Nirwan sudah di grup, sudah Pak ya? Kita kurang berapa? Kita kurang 40 kalau nggak salah ya. Kita targetnya mau 100 ya. Saya sudah di grup PBN. Iya, kita kurang 40 lagi. Setelah 100 kita tutup. Ya. Saya mau ikut Pak. Mau ikut Pak. Gimana caranya? Ya, oke, nanti ya kita coba tanya jawabnya dulu. Nanti saya kasih nomor telepon Bu Febi ya. Pak Suryono, monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Pertama adalah saya tertarik dengan PBN-nya ya Pak ya. Nah, bagaimana itu, apakah harus satu sesi lagi atau ikut workshop lagi, masuk grup lagi, biaya lagi, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya punya potensi, saya berada di komunitas-komunitas besar, yang satu komunitasnya itu mungkin bisa puluhan belasan ribu gitu Pak ya. Nah ini apakah bisa atau bagaimana caranya bila saya ingin mengutilisasi komunitas ini ya. Contoh deh, misalnya saya ambil gambaran komunitas kurma misalnya, atau komunitas terapis gitu Pak ya. Terapis gitu. Nah, apakah saya harus di main source-nya atau bisa ke semua anggotanya gitu ya. Karena kalau main source belum tentu setuju. Tapi kalau anggotanya itu kemungkinan besar setuju. Tapi pembagian fee atau komisi yang disetujui itu bagaimana ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana ini diatur oleh oleh titik terang ya terhadap kami dan para main source-nya atau para anggotanya gitu Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama, PBN ini adalah milik bersama. Ya, pertama PBN ini adalah milik bersama. Walaupun saya melabelin sebagai titik terang, tapi ini adalah milik bersama yang kita siapkan untuk teman-teman. Bagi kami ini adalah sebuah sebenarnya kita kan eksperimennya sudah ya. Kita eksperimennya di Dongkrak Usaha, di beberapa yang lain, dan sudah terbukti berhasil. Nah, kita ingin teman-teman merasakan konsep seperti ini itu berhasil. Makanya saya buka PBN, karena kemarin ini ada juga yang nanya tentang PBN, makanya terciptalah yang seperti ini ya teman-teman. Nah, terus untuk yang tadi Bapak punya komunitas, saya agak bingung itu maksudnya mau diapain Pak ya? Mau diapain komunitas itu Pak? Semuanya itu mau maksudnya gini, kalau misalnya saya ada di komunitas terapis misalnya Pak ya, itu saya punya puluhan ribu terapis. Nah ini mau saya utilisasi misalnya nih Pak, mau saya utilisasi semua bisnisnya gitu dengan cara CEO dan PBN gitu Pak. Kira-kira gitu Pak. Kalau terapis kita punya sendiri lagi Pak. Ya Bapak bisa ajak situ, mungkin kita bisa kerjasama. terapiindonesia.com.
Siap, Ya, mantap. ini terapiindonesia.com kita punya, nanti kita bisa kerjasama. Bapak mau berapa? Bapak mau kasih harga berapa kepada para membernya, itu silahkan ya. Nah ini ya, kita punya terapis ya, terapiindonesia.com ini seluruh Indonesia. Oh, Ini sebenarnya PBN milik kita sendiri, milik kami sendiri. udah duluan berarti ya. Ya kan? Sudah duluan ya. Kita ini banyak, ada 100 PBN yang kita buat ya. Jadi saya PBN per kategori itu sudah ada. Masya, Kan kalah cepet bahkan saya. otomotif pun sudah ada, tapi belum kita keluarkan ya. Otomotif sudah ada, belum kita keluarkan. Umroh sudah ada, sudah kita keluarkan, tapi belum kita seriuskan gitu ya. Jadi sudah ada Pak. Jadi ini cuan-cuan jangka panjang untuk Ya. teman-teman yang mau menjadi bagian dari masing-masing PBN per kategori ya nanti monggo silakan aja. Tapi kalau menurut saya jangan terburu-buru ya. Ikuti dulu seperti apa, kenali dulu seperti apa, setelah itu baru ambil keputusan. Karena tetap ya ketika teman-teman akan mengambil keputusan tetap harus ada namanya SWOT. Di SWOT dulu ya teman-teman, keunggulannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, lalu ancamannya apa, ini harus kita SWOT dulu. Ya, jangan ambil keputusan secara asal-asalan ya sehingga nanti kita nggak bisa komitmen atau juga tempat yang kita bergabung itu yang nggak amanah atau dan seterusnya lah ya. Seperti itu. Siap, siap. Oke, mendaftar boleh ke Mbak Tika. Ini cuma bayarnya 50.000 kok ya teman-teman ya. 50.000 itu juga kita buat server domainnya aja dari 2011 sudah berapa ya? Ini daftar ke Bu Febi. Monggo yang ingin bertanya lagi silahkan. Tadi di pertanyaan ini ada ya. Pak, saya buat beberapa konten dalam satu website nih. Untuk konten itu supaya saling menguatkan satu sama lain, backlink yang mesti saya lakukan apa, Pak? Begitu juga jika berlaku untuk website saling nge-backlink. Apa sama dengan cara yang dilakukan pada konten? Gambar yang mana? Itu yang pas kuat backlinknya. Jadi gini, teman-teman ya, di dalam sebuah website itu kan sebenarnya ada banyak halaman. Di dalam sebuah website itu ada banyak halaman. Nah, sebaiknya setiap halaman itu kita tautkan. Memang di awal-awal tautan dari halaman yang ada itu tidak mempengaruhi secara signifikan ke website kita. Tapi ketika website kita sudah banyak traffic ya, maka halaman-halaman ini Google akan merayapi sendiri. Mungkin tahu-tahu ke indeks nambah sendiri gitu kan, ada yang hilang gitu kan, terus ada yang naik gitu, seperti itu ya. Jadi harus kita tautkan. Nah, kapan kita tautkan masing-masing halaman itu boleh di awal, boleh juga menyusul, itu bebas kepada teman-teman gitu kan. Nah, setelah itu kalau kita banyak punya website, apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah menautkan setiap website kita yang ada. Makanya nanti di ternak page teman-teman ya, saya minta izin, saya mau mengarahkan teman-teman untuk semua peserta ternak page itu saling bertautan websitenya. Dari web A ditautkan ke website B, dari website B ditautkan ke C, ke D, sehingga melingkar ini akan menjadi kuat. Ya, kalau enggak bercerai-berai ya kita akan ini. Lalu tadi mengenai IP, ya mengenai IP itu kemarin juga ada yang nanya ke saya. Teman-teman ya, dalam satu data center ya, kita langsung mengecil saja dalam satu server itu satu IP ya, dalam satu disk itu pasti satu IP. Nah, satu disk itu ya, satu disk itu bisa ribuan member. Satu disk itu bisa ribuan member. Jadi satu IP itu tidak jadi masalah ya. Untuk konten ya, satu IP tidak jadi masalah untuk sebuah konten. Ya, kita mau IP-nya mana aja kalau konten kita mainkan itu tidak menjadi sebuah masalah. Yang jadi masalah adalah IP yang sama kita untuk mendatangkan traffic. Itu bukan salah juga gitu kan, tapi kita nggak dianggap traffic kita yang lainnya. Misalkan
Kita mau nambah traffic nih satu hari biar 100. Tahu-tahu dalam satu wifi, dalam satu kantor setiap hari kita memberi traffic. Ya itu tidak dihitung, yang dihitung satu atau dua saja oleh si Google. Lalu kalau seandainya kita lihat bagus gitu kan, bagus hasilnya itu karena apa? Bukan karena traffic yang diberikan oleh orang satu kantor itu, mungkin orang satu kantor tersebut mengupdate websitenya sehingga website tersebut update gitu kan. Website tersebut terupdate itu yang dinilai oleh si Google ya. Jadi kalau IP yang sama, kalau untuk website mah bebas-bebas aja ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan traffic itu nggak boleh ya, akan sia-sia kerjaan kita seperti itu ya. Maaf Pak, member kelas dongkrak usaha dan PBN bersama ini Pak, selain saya punya produk, apakah juga mesti punya website? Nggak harus Pak Anton ya, tapi kalau kita memang mau serius bermain di digital, itu website harus punya duluan, harus punya ya. Oke, izin dulu. Jadi semacam kita buat marketplace sendiri bersama, betul ya. Sederhana berpikirnya seperti itu Pak ya. Kita punya marketplace sendiri yang isinya kita-kita juga ya. Tuh. Mau ikut grup PBN silakan ke Bu Feby. Yang properti apakah juga yang properti adakah juga Pak? Kita punya yang properti, kita punya namanya dongkrak properti ya, cuman ya orang-orang properti itu agak ribet diajak ngobrol, makanya saya properti sering mengatakan nggak usah gitu Pak ya. Agak ribet diajak ngobrol. Kenapa? Agak ribet diajak ngobrol karena memang mereka itu kita arahkan ke sesuatu yang untuk menguatkan bisnis mereka jangka panjang. Mereka berpikir harus dapat closingan besok, harus dapat ini besok. Padahal rumah 123, rumah.com, website-website yang berada di halaman pertama itu nggak instan semua. Mereka bangun, ya. Mereka bangun properti, sebenarnya mainnya enak banget properti. Ada 4 keyword di properti itu. Ada namanya keyword apa? Keyword kok sampai saya lupa. Ada namanya keyword pengalihan, ada namanya keyword project, ada namanya keyword spesifikasi, ada namanya keyword abadi. Ya. Nah, gini ya, tapi karena kebanyakan orang-orang properti saya temui ribet kalau diajak ngobrol tentang ini ya, tentang SEO, itu makanya saya bilang kalau belum paham banget, kalau belum mau mengosongkan gelasnya, kalau belum mau manut, ya jangan. Makanya properti saya tahan dulu. Sudah ada, kita punya dongkrak properti. Kita punya dongkrak properti ini ada sekitar 10 website ya. Dongkrak properti. Kita punya dongkrak properti ini ya. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau kita bermain di properti, itu yang goal kita harusnya bagaimana kita ya memainkan keyword apa ya. Yang pertama itu keyword apa? Keyword pengalihan. Keyword pengalihan karena goalnya pemain properti itu adalah mencari data. Di awal itu mau mencari data. Nah, dari data yang ada baru dia kuatkan di follow up-nya. Ya, kapan-kapan kita bahas di SEO Subuh tentang properti Pak Riko ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang main properti itu juga paham ya. Seperti itu. Mendaftar ke Mbak Tika ya boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang ingin bertanya ya. Untuk info jadwal subuh lagi, kapan Pak? Di grup mana ya Pak ya? Bapak ada di grup mana Pak? Di Ternak Page batch 4 Pak. Baru mulai. Selain Ternak Page grup 4? Belum Pak, belum baru join saya Pak ya. Kita ada grup SEO Subuh Pak ya, saya kasih ya. Subuh Boleh, teman-teman Pak. yang belum bergabung dengan grup SEO Subuh, silakan bergabung di grup SEO Subuh ini ya. Ya, terima kasih Pak Putra. SEO Subuh ini lebih ke arah kita itu lebih ke arah insight sama sedikit teknik kadangnya. Ini saya taruh di chat, ini grup SEO Subuh, silakan teman-teman bergabung semua di grup SEO Subuh ya.
Ada hal-hal baru, saya punya website tapi belum muncul di Google, itu gimana ya Pak? Masih baru Pak websitenya ya. Ya belum muncul di Google, ya didaftarkan ke Google Pak ya. Lalu muncul di Google-nya itu dengan keyword apa? Ya, kemarin teman-teman ternak page itu luar biasa, cepat banget ya. Cepat banget. Apa kemarin Pak ya keywordnya ya? Jasa ini ya, kursus SEO, kursus SEO di Jambi misalkan ya. Ada nggak sih keyword itu? Khusus SEO di Jambi ya. Oh ini ada satu ya, teman-teman ternak page ini punyanya, dua ya. Kota manapun dicari sudah muncul ya. Nah, 3, 4, 5, ya 6 ya. Di kota manapun ya, Jakarta coba lihat. Jakarta kan paling berat ini ya. Jakarta coba kita lihat. Khusus SEO di Jakarta atau privat SEO di Jakarta, kita lihat. Ada nggak web para peternak page kita? Kalau kemarin saya cek privat SEO itu banyak ya. Apalagi ditambah jasa gitu ya di depannya. Oh, sampai halaman 2 belum ada. Kita lihat halaman 3. Nah ini infobimbel.biz.id ya, baru muncul satu ini, 2, 3 ya, masih ngumpul di halaman 3 ya. Masih ngumpul di halaman 3, tapi sudah termasuk yang keren ya. Karena kan baru seminggu teman-temannya belajar gitu ya, 4 gitu ya. Itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Teman-teman ya, di sini kita tinggal 40 lagi, karena akan kita tutup di 100 ya. Numpang di dongkrak usaha bisa. Ya join aja Bu Vera ya. Yang penting ya punya bisnis ya, numpang di dongkrak usaha, join aja, terus ikut belajarnya, nanti posting sendiri, kita ajarin cara postingnya, itu bisa ya. Karena kita tidak ada orang untuk jasa-jasa sekarang, kita nggak begitu nggak begitu ambil semua ya di titik terang itu. Oke, teman-teman yang ingin bergabung dengan PBN ya, hubungi Ibu Feby. Hubungi Ibu Feby ya. Kira-kira siapa yang mau bergabung? 100 kita tutup ini ya. 100 kita tutup ya. Ininya sudah ada, PBN-nya sudah ada, tinggal belajarnya ya. Beda DU dengan PBN apa? Ya, DU itu punya kami, PBN itu punya Anda. Seperti itu ya. DU itu ada 1000, PBN itu teman-teman dapat kuota unlimited ya. Kalau DU nambah 100 kuota aja nambah 200.000 ya. Seperti itu Bu ya. Ya, yang mau ikut silakan daftar ke Bu Feby. Kita sampai 100 membernya ya. 100 member. Setelah itu kita tutup ya. Jadi PBN ini adalah tadi siapa? Marketplace bersama ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Berarti yang daftar itu di sini dari Zoom subuh ini ada berempat ya. Berempat itu masih ya, kita masih mencari 40 lagi. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya Pak, saya masih bingung yang kemarin yang 100 itu apa Pak? Yang kemarin yang 100 ini ya. Yang daftar sampai sudah 100 kemarin. Kenapa Pak suaranya kecil Pak? Ya yang kemarin ini daftar apa itu? Sampai 100. Dongkrak usaha. Sampai sudah. Oh, juga usaha ya, bukan usaha. Apa itu loh? Yang gratis itu loh, apa itu? Yang gratis. Oh iya, semua di dongkrak usaha itu ada gratisnya Pak, untuk trial satu ini, untuk trial satu postingan. Oh gitu. Ya. Soalnya saya belum memulai dongkrak usaha. Iya. Coba Pak pelan-pelan dimulai, atau seandainya Bapak bingung, Bapak main ke kantor diajarin. Kemarin ada beberapa yang ke kantor diajarin. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak.
Ya, ada juga yang mungkin kesulitan ya karena nggak biasa dengan Zoom gitu ya, nggak biasa dengan Zoom belajarnya, nggak biasa dengan video, datang aja ke kantor ya. Oke ya, jadi PBN ini tidak ada hubungan dengan Ternak Page, tidak ada hubungan dengan kememberan Dongkrak Usaha, tidak ada hubungan dengan yang lain-lainnya. Ya, ini khusus berdiri sendiri ya. Jadi teman-teman yang sudah punya Ternak Page mau main PBN ya, plusnya udah saya sampaikan, plus minusnya udah saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman mau ya apa namanya terjun di digital ya total ya ikutlah PBN ini. Selain dapat network, dapat saudara 100 orang di satu grup gitu kan, di satu grup ya. Juga kita ada beberapa peluang-peluang dan ilmu-ilmu yang bisa kita dapati di situ ya. Seperti itu ya. Silakan teman-teman daftar dengan Ibu Feby. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih semua ya yang belum daftar grup SEO Subuh silakan mendaftar. Mungkin kita tutup ya ini kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Ini hanya bukan sekedar apa namanya teknis, tapi yang saya harapkan teman-teman paham prosesnya sehingga kita apa namanya menjalankan sesuatu itu bukan hanya manut-manut saja, logikanya masuk ya, arahannya dapat gitu ya. Mungkin demikian dari saya, teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pamit undur. Waalaikumsalam Putra, warahmatullahi kantor wabarakatuh. boleh ya? Putra. Terima kasih Pak Putra. Ya, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pak Putra, kalau mau ke kantor boleh ya? Monggo silakan aja Pak. Di mana itu lupa saya? Di Sumarek kan Eh, kemarin kalau nggak salah. Ya, Kafling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26 Bekasi Utara, belakang DPK Penabur Sumarekon, di seberang Al-Azhar. Google Map-nya titik terang atau apa, Pak? Google Map-nya titik terang. Titik terang ya? Baik, makasih Pak. Ya, titik terang kreatif ya. Iya, makasih Pak. Oke. Izin pamit. Ya,